Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konversi sinyal dan transducer. Transformasi sinyal, jadi sensor atau aktuator atau besaran fisis, baik mekanik, elektrik, hidrolik, pneumatik, harus diubah atau ditransformasi ke bentuk lainnya agar dapat ditangkap atau diolah sesuai kebutuhan dalam rancangan sistem kontrol. Contoh aplikasi transformasi sinyal. Yang pertama adalah sebagai contoh aktuator pada katup kontrol atau valve kontrol untuk mengatur debit aliran fluida. Yang mana ada beberapa konversi sinyal dari sinyal elektrik antara LVDT kemudian diubah menjadi sinyal posisi batang LVDT atau core, kemudian dari core terhubung dengan pivot untuk mengatur gap, gap untuk mengatur tekanan tekanan pneumatik digunakan untuk mengatur posisi stem bukaan katup. Posisi stem bukaan katup digunakan untuk mengatur debit aliran fluida. Jadi untuk mengatur debit aliran fluida digunakan dengan mengatur arus pada LVDT sampai terbentuk bukaan katup, dan bukaan katup akan menyebabkan pengaturan perubahan dari debit aliran fluida. Sebagai contoh sensor flow juga, sensor flow atau digunakan sebagai sensor. Kebalikannya, ya, sensor flow itu diukur tekanannya, ya, pada saat stemnya berubah, posisi stem berubah, maka tekanan dari diafragma itu akan berubah, ya, terhubung dengan pivot akan pergerakan pivot atau flapper akan menyebabkan perubahan gap akan menyebabkan perubahan tekanan yang terhubung dengan core LVDT, ya, core LVDT, perubahan posisi core LVDT akan menyebabkan perubahan arus. Itu digunakan sebagai sensor. Sensor analog menghasilkan sinyal atau tegangan keluaran kontinu yang umumnya dibanding dengan kuantitas yang diukur, seperti suhu, kecepatan, tekanan, ya. Sinyal analog ini umumnya kontinu, ya, atau dapat digunakan sebagai sinyal elektrik. Nah, seperti ini sinyal analog. Ini adalah sensor analog. Ini untuk mengatur suhu suhu fluida yang menggunakan termokopel. Termokopel akan keluar tegangannya, ya, tegangannya akan dikondisikan supaya sesuai dengan yang diinginkan. Dari mikrovolt atau milivolt menjadi berapa volt sesuai dengan input ADC. Nah. Ada banyak termokopel, ya, dari termokopel tipe E, tipe L, tipe M, dan seterusnya ini, ya, ini prinsip kerjanya. Nah, karakteristiknya ini untuk mendesain atau menggunakan termokopel ini digunakan pada aplikasi mana, yang mana ini digunakan ring suhu sebagai acuan untuk penggunaan tipe apa yang harus kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena keluaran dari termokopel itu tegangannya kecil, maka kita perlu rangkaian penguat, yaitu rangkaian penguat untuk dari beberapa milivolt atau mikrovolt diubah menjadi 0 sampai 5 volt tergantung ADC, input ADC yang dikehendaki. 0 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt, 0 sampai 12 volt, ya, atau 5 sampai 5 volt tergantung inputan ADC. Jadi dari keluaran termokopel yang beberapa mikro sampai mili tadi dikonversikan menjadi 0 sampai 5 volt sebagai kebutuhan ADC. Ada beberapa op-amp yaitu inverting dan non inverting, seperti ini rangkaiannya. Kalau fisisnya seperti ini bentuknya, ya, rangkaian fisisnya, ini karakteristiknya. Jadi penguatannya itu, nilai penguatannya itu volt per milivolt itu penguatannya. Itu tergantung suplai VCC-nya, VCC ini, VCC plusnya ini, ya, suplai VCC plus, VCC min ini tergantung VCC-nya. Kalau VCC misalkan 10 volt, maka penguatannya itu sampai ini, sampai 100 lebih ini, ya. Kita lihat tabelnya ini. Nah, bentuk fisiknya, dipnya seperti ini.
Sudah dengan plot op-amp ini ya, sudah jelaskan. Ini op-amp sebagai komparator, yaitu op-amp ini sebagai komparator atau ini sebagai sebagai diferensiator. Jadi pengurangan seperti ini. Jadi perumusannya adalah dari V1 V2, yang V2 ini adalah positif, yang V1 adalah negatif. Ini adalah diferensiator sebagai rangkaian pengurangan. Jadi untuk kalibrasi penggunaannya. Sensor digital itu sesuai dengan namanya, keluarnya pasti digital, yaitu on off atau 1 atau 0 ya. Contoh sensor digital ini magnetic pickup atau transmitter atau optocoupler ini ya. Ya ini disk pada poros ini dikasih lubang-lubang sehingga kalau indikasi cahaya ini akan kena detektor. Nah, kalau kena detektor maka pulsanya ini menjadi 1 atau 0, pulsanya akan kotak-kotak ini seperti ini ya. Ya sinyal jumlah pulsanya ini akan sebanding dengan jumlah pulsa yang ada di sini. Kalau 8 pulsa ini 8 lubang, berarti ini ada 8 pulsa ya. Dihitung ya berapa detik sekali keluarnya akan ketemu ya RPM atau bisa dihitung posisinya, itu jumlah putarannya. Untuk konversi sinyal aplikasinya, yaitu contohnya ini aplikasi sinyal itu transformasi sinyal aktuator, ini contohnya ini ya. Ini pengaturan posisi katup kontrol ya. Katup kontrol ini adalah diatur dengan mengatur tekanannya ini ya. Tekanannya nozzle ini ya, arusnya ini, arus LVDT ini ya, electric coil ini LVDT ya, diatur dengan mengatur arusnya. Karena arusnya berubah maka ini akan gapnya kan berubah-ubah, gapnya ini ya. Karena gapnya ini berubah-ubah maka tekanan yang keluar ini, tekanan yang dari nozzle ini akan berubah-ubah, ditransfernya ke diafragma. Kalau tekanan berubah-ubah maka ini diafragma ini adalah bersifat lentur atau elastis, bisa menekan ke bawah atau ke atas ya, yang berhubungan dengan PIR, yang mana tekanan berubah ke atas ke bawah ini akan menekan posisi stem ini ya, posisi stem yang berhubungan dengan valve ini ya, akan naik turun. Kalau naik turun ini berkaitan dengan bukaan katup, presentasi bukaan katup ya, sampai 0 itu bisa menutup, 1 itu bisa terbuka penuh ya. Yang ini adalah sebagai bentuk sensornya. Kalau flappernya ini dihubungkan dengan LVDT juga ya, dihubungkan dengan gap seperti gini juga, maka dia akan berfungsi sebagai sensor ya. Ya secara jelasnya seperti ini ya. Ini gambaran yang ada di sini ya, ini ya, ini itu sama dengan ini ya. Ini LVDT diatur 4 sampai 20 mA diatur, sehingga nanti maka akan output pressure-nya akan berubah-ubah. Ini output pressure berubah digunakan untuk memotong diafragma ini tadi, untuk mengatur posisi valve. Nah, transformasinya akan dari gini ya, dari perjalanan arus sampai menjadi aliran fluida atau debit aliran atau tekanan ini sampai ke sini. Jadi LVDT, flapper, nozzle, diafragma, valve ini. Posisi batang flapper, lebar gap. Nah, dari nozzle perubahan tekanan udara, dari tekanan udara berubah ke posisi stem berubah atau posisi bukaan katup berubah, akan mengubah aliran fluida atau debit. Nah, kalau ini transformasi sinyal sensor tekanan atau flow. Ya, ini transformasinya untuk sensor ini ya. Untuk sensor kebalikannya ini, dari flapper yang ini dihubungkan dengan flapper. Kalau ini diubah-ubah maka tekanan yang ada di sini berubah ya, berhubungan dengan belus yang ada di sini. Belusnya ya. Belusnya ada di sini akan merubah, akan bergerak naik turun. Kalau tekanannya berubah ini core-nya akan berubah naik turun. Naik turunnya ini akan berubah, arusnya ini akan berubah. Nah, ini ya, belusnya ini naik turun, nah, ini ya, tekanan berubah maka ini akan berubah arusnya. Nah, transformasinya dari bentuk tadi sensor tadi, dari posisi flapper, kemudian lebar gap, kemudian posisi pada LVDT, nozzle belus, ini tekanan ya, LVDT menjadi arus. Ini sebagai sensor. Ini konstruksi LVDT ya, linear variable displacement transformer ya. Linear itu berarti linear, bentuknya linear. Ini core position terhadap arusnya, output voltage-nya. Ini spesifikasinya, karakteristiknya ya. Kalau ada perubahannya ini sifatnya sensitivitas yang perlu kita pertimbangkan untuk mendesain sistem kontrol, itu sensitivitas 2,4 volt per 0,001 inci ya.
Berarti kalau setiap 0,1 inci akan merubah tegangan LVDT 2,4 mV. Ya, itu maksudnya seperti itu. Ya, sama ini ya. Ini karakteristiknya sudah sama. Di sini LVDT itu flow model, ini bentuk transformasinya, dinamika modelnya ya. Untuk mengatur, untuk mengendalikan atau digunakan untuk dasar sebagai perencanaan sistem kontrol ya, kita sesuaikan ya. Kita harus tahu modelingnya seperti ini. Dari arus listrik menjadi flow itu matematiknya kayak apa. Ini responnya seperti ini. Ini contoh satu ya, contoh kasus ya, contoh kasus 1. Yang ini termokopel tipe E ya. Sesuai dataset tadi digunakan untuk mengukur suhu boiler dengan range 0 sampai 600 derajat. Berapakah penguatannya rangkaian OM itu ya, kita gunakan RAPM ini ya. Rangkaian inverting ya, seperti ini hasilnya. Contoh 2 ya, ini contoh 2, ini aplikasinya OPM sendiri ya. Kalau OPM sendiri untuk menghitung dasar berita untuk keluarannya ini, kalau diketahui tegangan 1, tegangan 2 diketahui, R1 sampai R4 diketahui, maka berapa keluarannya V-out-nya ya. Jadi ini contoh soal untuk penerapan menghitung tegangan keluaran output sebagai penguatan untuk penguatannya. Ini contohnya kita menginginkan bahwa kita mengukur bahwa keluarannya 4 volt, kalau pada posisinya V25 mV itu berapa. Nah, ini kan variabel dari sensor kan. Ini dari apa itu? Dari apa itu? Sensor kita kuatkan ini. Kita kuatkan ya, kalau sensornya itu berubah-ubah, maka di sini akan dapat diwakili V-out. V-out-nya itu kan 0 sampai 5 volt ke ADC. Kalau ini keluaran dari sensor berapa milivolt ke ADC-nya pakai OPM ini aplikasinya. Ini contoh digital ya, maneti apa itu pakai apa itu optocoupler ini untuk mengukur RPM dengan menggunakan digital counter ya, seperti ini contoh kasusnya ya. 1200 pulsa, ada 40 lubang, dalam satu titik berapa RPM-nya ini ya, kita dapat menghitungnya ini. Nah, kalau ini aplikasi di industri, ini LVDT-nya biasanya 4 sampai 20 mA. Ya, berapa tekanan outputnya ini pressernya ya, maka bisa dihitung pakai teknik apa itu interpolasi. Ini adalah rumus interpolasi ya. Y min Y1 ini kita bisa kita terapkan ke outputnya pressure, X min X1 per X min X1 kita terapkan ke ini ampere inputnya tadi, input LVDT-nya. Contoh 6, ini contoh 6 ini aplikasinya di apa itu, aplikasi dari inputnya ini sampai ke pressure sampai ke valve ya. Valve-nya seperti valve-nya ini kan ini pengaturannya dari posisi apa itu, dari output pressure-nya ini, dari output pressure-nya ke mengatur diafragma mengatur ke posisi stem atau posisi lift valve travel, bukaan katup akan mengubah alirannya seperti ini. Rumusnya kayak gini. Ini rumus yang sudah diperoleh dari referensi yang sebelumnya ya. Ini contoh soalnya ya. Dihitung jika input arus LVDT-nya 16 mA, di sini 16 mA, berapa persentase bukaan katup? Bukaan katupnya X-nya ini, dari pressure ke bukaan katup. Ya, berapa debit keluaran valve? Ya, valve-nya kalau bukaan katupnya berubah persentasenya persentase diketahui, maka flow-nya berapa dapat dihitung. Ini jawabannya ya. Kalau 16 mA itu 20 PSI. Kalau 12 PSI, maka bukaan katupnya itu 70%. Kalau bukaan katup 70%, maka debit alirannya 3,76 meter kubik per jam. Ini sebagai latihan. Nah, ini tugas Anda. Nanti tolong Anda rancang ya, apa itu, sebuah sistem pengkondisian sinyal yang mana termokopelnya itu menggunakan tipe 68 mikrowatt per derajat Celcius untuk mengukur suhu gas buangnya 200 sampai 400 derajat Celcius ya. Sehingga di tingkat moderasi dikondisikan menjadi 0 sampai 5 volt. Jadi kalau 200 derajat Celcius keluaran ADC-nya, keluaran apa itu pengkondisian sinyalnya 0 volt. Kalau 400 derajat keluar pengkondisiannya 5 volt. Itu Anda rancang bagaimana untuk merancang penguat atau mendesain sistem pengkondisian sinyal sesuai dengan kebutuhan ini ya. Ini tugas Anda ya.
Terima kasih materi kuliah kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.